Wonobodro yang terletak di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, merupakan kawasan tak asing bagi masyarakat Muslim di Tanah Jawa. Bagi para peziarah, Wonobodro menjadi tujuan wisata religi karena terdapat makam ulama terkemuka, bahkan banyak yang menyebut sebagai wali, yakni Syekh Maulana Maghribi. Makam Wonobodro sudah lama masyhur sebagai destinasi wisata religi di Jawa Tengah. Ini karena terdapat makam ulama penyebar Islam, Syekh Maulana Maghribi, yang konon hidupnya sebelum Wali Songo di Tanah Jawa. Di tempat ini, setiap tahunnya juga digelar haul yang dihadiri puluhan ribu orang dari berbagai daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa menyapa kembali pemirsa Lawang Surga tentunya yang masih setia bersama kami ya, karena banyak jalan menuju surga. Nah, Aziz sekarang sudah ada di kawasan Wonobodro, di mana kita ketahui bahwa Wonobodro Kabupaten Batang ini terkenal akan makam aulianya, di mana satu tahun sekali pun sering diselenggarakan yang namanya haul dan dihadiri oleh habaib yang ada di Indonesia, terlebih khusus di Kota Pekalongan dan juga Batang. Nah, sekarang Aziz sudah bersama dengan salah satu ketua pengurus dari kawasan Merdikan ya Pak Merdikan yang ada di Wonobodro. Kita kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Suyuti bin Sujono. Oke, ini sudah Aziz sudah bersama dengan Bapak Ahmad Suyuti ya. Ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Bapak perihal tentunya makam Wonobodro ini. Ini kan ibaratnya sangat terkenal sekali ya Pak ya, karena haulnya ataupun kegiatan tahunannya. Namun sebelum kita membahas perihal kegiatan tahunnya ataupun haulnya, Aziz ingin bertanya. Tadi kita sempat ngobrol bahwa Wonobodro ini awalnya adalah merupakan tanah perdikan ya gitu. Mungkin pengelolaan ini, betul, ini sedikit bisa di-sharing Bapak untuk pemirsa yang ada di rumah agar ini jadi pengetahuan baru gitu untuk pemirsa. Apa sih yang dimaksud dengan tanah perdikan itu Bapak? Tanah perdikan itu dulu zaman kerajaan Mataram, sini itu ada suatu tanah perdikan. Orang-orang itu mengelola tanah perdikan, istilahnya mengurusi makam sama masjid sama kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Wonobodro. Oke, jadi bagi pemirsa yang ada di rumah, bahwa tanah perdikan ini merupakan tanah yang sudah dimerdekakan waktu zaman penjajahan Belanda Bapak ya. Jadi kenapa ini dinamakan tanah perdikan? Perdikan itu merupakan dari kata kemerdekaan gitu. Jadi dimerdekakan ibaratnya seperti itu pemirsa. Jadi tanah ini dimerdekakan sama di zaman Belanda. Kenapa dimerdekakan? Karena masyarakat sekitar sini itu mengurusi masjid dan juga makam Syekh Maulana dari Syekh Maulana Maghribi tersebut gitu ya. Makam para aulia Wonobodro. Nah, ya pemirsa, kalau mamanya kita usut ya secara sejarah, mungkin ini adalah satu-satunya tanah perdikan yang masih ada ya Pak, masih ada yang ada di Wonobodro. Wonobodro itu tersendiri. Oke, ya ini jadi satu pengetahuan terlebih khusus ya buat Aziz ataupun buat pemirsa yang ada di rumah. Ternyata di Wonobodro ini termasuk salah satu tanah perdikan di zaman penjajahan Belanda. Nah, sekarang kita mengerucut ke makam aulia Bapak. Ini mungkin sudah tidak asing lagi, merupakan yang ada di Wonobodro ini makam aulia Syekh Maulana Maghribi. Ya. Itu seperti apa sih Pak? Sama Syekh Maulana Maghribi sama Jafar Sodik. Itu awal cerita ditemukan makamnya itu seperti apa Pak? Kilasnya saja. Kurang tahu persis, tapi secara cerita turun temurun dari orang tua. Itu dulu ada seorang santri mencari makam gurunya. Nah, di sini itu ada seorang santri itu pesan besok kalau mencari seorang guru itu pesan sama santri, besok kalau mencari makam saya yang ada pohonnya, istilahnya ciri-cirinya yaitu tongkat saya gitu. Akhirnya seorang santri itu mencari guru, mencari makamnya guru sampai istilahnya ke Bismo, Riyadho di Bismo, terus akhirnya Riyadho di Wales, terus Riyadho di tempat Kayu Jamrang namanya. Nanti lihat kayu jamrangnya ada, masih ada, tapi sudah
termakan oleh waktu juga ya, ya, berwaktu, karena memang sudah tua. Udah tua ya. Itu. Terus dari situ Bapak? Nah, di situ seorang santri itu riado di situ, Dan ternyata menemukan gitu ya, ternyata ada tongkat di situ, terus ada kayu jamprang itu namanya. Riado di situ, lah itu di sebelahnya itu melihat sinar. Sinar itu istilahnya melihat sinar. Akhirnya di hutan itu dibabati, ternyata di situ ada makam. Nah, itu di sini dinamakan Wonobodro. Wono itu alas, hutan, Wono, Bodro, Badrun, Badar itu mensinar. Bersinar ya. Bersinar, Alas Badrun, yang bersinar, gitu ya. rembulan bersinar. Akhirnya di situ ditemukan, lah itu ada makam Syekh Maulana Maghribi. Oke, berarti guru seorang santri tersebut adalah Syekh Maulana Maghribi itu Iya, iya mungkin. Gitu. Luar biasa sekali pemirsa. Ini satu buah pengetahuan lagi tentunya untuk kita semuanya. Awal mula ya, ibaratnya makam Syekh Maulana Maghribi itu ada di Wonobodro itu seperti apa ya? Ternyata ini merupakan guru yang memberikan titipan pesan kepada santrinya, kemudian mencari dengan kisi-kisi ataupun ciri-ciri, yaitu dengan ditemukannya pohon ataupun tongkat dari sang guru, dan disitulah makam ada sang guru, dan ditemukanlah di Wonobodro ini gitu ya. Kenapa dinamakan Wonobodro? Karena waktu itu memang Wono itu adalah alas, hutan itu, dan Bodro itu merupakan cahaya. Gitu ya. Jadi kan tadi sudah didengarkan juga ya pemirsa yang ada di rumah bahwa terlihat di alas tersebut ada cahaya, kemudian setelah dibabatin ataupun dibersihkan dan ketemulah makam dari sang wali atau aulia tersebut. Pak, kalau boleh tahu kegiatannya di sini apa saja sih untuk setiap harinya gitu, dari kepengurusan gitu? Kalau dari kepengurusan, alhamdulillah sampai sekarang itu kegiatannya kalau kegiatan tahunan kan ada haul ya, Pak, ya. Kalau diselenggarakannya setiap tiap bulan tanggal berapa gitu? Tanggal 13 Muharram. Tanggal 13 Muharram. Terus ada kegiatan lain selain kegiatan tahunan mungkin? 1 Syawal, 6 Syawalan. Oh, Syawalan juga ada, rame juga Syawalan. Kalau di Pekalongan itu ada lupisan ataupun lupisan saksa. Kalau di Kabupaten Batang di Wonobodro ini ziarah ke makam Syawalan. Biasanya pengunjungnya dari mana saja, Pak? Ya dari sekitar Batang. Dari luar-luar kota pun berdatangan ke sini. Ada dari Jakarta juga ada. Sekarang kita coba untuk ibaratnya menilik ataupun melihat dampak positif secara ekonomi untuk warga sekitar, Pak. Gimana menurut Bapak sendiri dengan adanya ataupun ditemukannya makam aulia yaitu Syekh Maulana Maghribi ini? Ya, alhamdulillah keberkahannya itu orang-orang sekitar makam seorang Wonobodro itu jualan opak, terutama opak. Jadi menjadi makanan khasnya sini ya, terkenal di mana-mana karena memang sering dibawa ketika datang ke sini untuk oleh-oleh ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai dampak positif dari perkembangan ekonomi masyarakat sekitar, otomatis sangat berdampak positif ya. Dengan adanya kalau haul itu pengunjung yang jualan-jualan itu banyaknya dari Pemalang. Dari Pekalongan, bakso, semua itu pendatang semua. Luar biasa ya. Jadi tidak hanya untuk masyarakat sekitar saja, namun juga masyarakat di luar Kabupaten Batang keberkahannya. Gitu terutama dari Wonosobo, dari daerah Banjarnegara itu, dari tanah itu banyak yang jualan ke sini. Luar biasa, Bapak. Ini last question ataupun pertanyaan terakhir. Harapan Bapak gitu untuk ibaratnya makam Wonobodro yang sudah sangat terkenal ini, apa sih Pak untuk ke depan gitu? Ya mudah-mudahan untuk Wonobodro itu setiap tahunnya lebih meningkat, lebih maju, dan kegiatan-kegiatan lebih positif istilahnya. Amin. Oke. Bapak terima kasih banyak atas waktunya ya. Nanti kita akan coba keliling ya Pak ya. Melihat di makam, dan nanti kita juga berdoa bersama ya Pak ya. Bisa membacakan tahlil dan juga yasin tentunya. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana. Nanti ikutin kita terus hanya di program Lawang Surga. Banyak jalan menuju surga.
Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, ini bisa dilihat secara langsung. Ini kita mendapatkan keberkahan pemirsa. Karena kenapa? Karena kita hadir di sini, ini hujan langsung di sini ya, Masya Allah. Tadi kalau umpamanya kita sudah dijelaskan gitu kan dengan Pak Ketua perihal background ataupun latar belakang dari makam Wonobodro ini, Masya Allah ya pemirsa yang ada di rumah ya. Ini sekarang kita akan menuju dan kita sudah masuk ke dalam gerbang di mana makam dari Aulia Syekh Maghribi ini berada. Nanti kita akan menuju ke makam beliau ada di belakang kita dan nanti di sana kita akan melakukan seperti biasa, tentunya membacakan Yasin dan juga tahlil dan agak lumayan ibaratnya ya menelisik ataupun menengok ya sedikit makam dari Syekh Maulana Maghribi. Tidak hanya itu saja pemirsa yang ada di rumah, nanti juga saya akan mengajak pemirsa yang ada di rumah tentunya untuk melihat air petilasan ya, ataupun air yang biasa dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai air yang disucikan seperti itu, dan juga pohon dari kayu jelamprang di mana pohon tersebut merupakan tongkat yang ditemukan oleh sang santri dari Syekh Maulana Maghribi, kemudian ditancapkan dan menjadi sebuah pohon yang berlubang di tengahnya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, tetap ikutin Aziz terus hanya di program Lawang Surga, banyak cara menuju surga. Bukit Wonobodro akan dibanjiri ribuan orang dan puncaknya pada tanggal 13 Muharram. Sebulan sebelum pelaksanaan haul, berbagai kegiatan juga digelar sehingga membuat suasana keramaian di daerah ini sangat terasa. Mereka yang datang berziarah beragam, terdiri atas masyarakat awam, pejabat pemerintahan, kiai, para habaib, pengusaha, dan lain sebagainya. Peziarah datang baik dari tanah Jawa, luar Jawa, sampai dengan luar negeri. Bahkan, konon Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno atau Bung Karno, juga pernah datang di tempat ini. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah berada di mana ini bisa disebut sebagai tongkat kayu jelamprang ataupun pohon kayu jelamprang, di mana tadi kita sudah ketahui bahwa dijelaskan sama ketua dari yayasan tadi bahwa tongkat tanda di mana santri tersebut bisa menemukan makam dari sang guru merupakan tandanya dengan adanya tongkat. Nah, di sini di belakang Aziz ini merupakan tempat di mana tongkat tersebut ditemukan oleh santri. Kemudian tongkat tersebut ditancapkan sama santrinya dan tumbuhlah pohon jelamprang ini. Pohon jelamprang ini dulunya tidak seperti ini pemirsa. Kurang lebih setelah Aziz tanya sama warga sekitar bahwa pohon jelamprang ini pernah roboh ataupun jatuh di tahun 2019, kurang lebihnya tahun seperti itu. Kemudian sebelum roboh, pohon jelamprang ini bentuknya adalah lingkaran, kemudian di tengah-tengahnya itu ada lubang yang menuju ke bisa melihat ke langit, ibaratnya seperti itu. Dan dari santri tersebut kemudian menemukan tongkat, menancapkan dan menjadi pohon. Kemudian keluarlah air yang tadi kita sudah lihat bersama, namanya air petilasan, dan habis air petilasan tersebut keluar, kemudian keluar juga sinar dari makam sang aulia Syekh Maulana Maghribi yang ada di sebelah sana. Masya Allah, ini sangat pemirsa ya, ibaratnya satu pengetahuan sejarah yang sangat bagus dan juga baik sekali untuk kita ketahui gitu. Awal mula ditemukannya tentunya makam Wonobodro tersebut. Tadi juga sudah dijelaskan sama Bapak Ketua bahwa Wonobodro itu artinya apa. Tetap di program Lawang Surga, banyak jalan menuju surga. Beberapa hikmah ziarah kubur dalam ajaran Islam. Yang pertama, mengingatkan akan kematian dan kehidupan di akhirat. Melakukan ziarah kubur akan mengingatkan manusia akan adanya hari kematian dan kehidupan selanjutnya di akhirat. Dengan mengingat kematian dan kehidupan di akhirat dapat mendorong manusia untuk semakin rajin dalam beribadah, berbuat kebaikan, dan beramal soleh. Yang kedua, yaitu sebagai pengampun dosa. Hikmah selanjutnya dalam ziarah kubur adalah dapat memohonkan ampunan bagi orang yang telah meninggal dunia dan melampaukan kuburnya. Sebab doa-doa yang dipanjatkan dapat dirasakan oleh orang yang meninggal dunia. Hikmah selanjutnya yaitu menyadarkan manusia sebagai makhluk yang lemah. Dan yang terakhir yaitu menghindarkan diri dari cinta dunia yang berlebihan.
Masya Allah, buat pemirsa yang ada di rumah, tidak terasa kita harus pamit undur diri. Tadi kita sudah paling tidak sedikit belajar tentang sejarah dari makam Aulia Syekh Maulana Maghribi, atau lebih tepatnya ada di Desa Wonobodro, Kabupaten Batang, pemirsa. Ini luar biasa ya pemirsa ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan dari pihak Kementerian Agama perihal bagaimana sih hukum Islam di mata, bukan hukum Islam ya, bagaimana hukum berziarah di mata pandangan ataupun sudut pandang dari agama Islam itu tersendiri. Dan ternyata dibolehkan gitu ya pemirsa ya, Masya Allah. Semoga ini bisa menjadi apa ya, ibaratnya ya, bekal, kemudian juga gambaran untuk kita untuk mengingat akan adanya kematian itu pasti ada seperti itu. Dan akhir kata, saya Aziz Mahendra harus pamit undur diri. Tentunya dilihat pemirsa yang ada di rumah, jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Lawang Surgo hanya di Batik TV. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa Batik TV Kota Pekalongan yang berbahagia, saya akan menyampaikan dari jatah judul esensi ziarah kubur dalam pandangan Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita menyampaikan, maka perlu kita teliti lebih dahulu sejarah ziarah kubur saat waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Rasulullah SAW dalam kondisi masyarakat yang belum imannya kuat, maka mereka dikhawatirkan karena masih lemahnya kondisi sosiologis masyarakat Arab saat itu, maka pola pikirnya masih didominasi dengan kemusyrikan dan kepercayaan kepada para dewa dan para sesembahan. Oleh karena itu saat itu Rasulullah melarangnya. Tetapi setelah mengingat kondisi dan bahkan telah didatangi malaikat Jibril untuk bisa berziarah ke kuburan Baqi, maka Rasulullah SAW saat itu juga menyuruhnya. Rasul mengkhawatirkan tadi kejadian kesalahpahaman ketika mereka mengunjungi kubur, baik perilaku maupun dalam berdoa. Oleh karena itu Rasulullah melarangnya. Tapi setelah melihat masyarakat yang sudah keimanannya kuat, maka itu pula Rasulullah menganjurkannya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Batik Kota TV Batik yang hormati, pada esensinya dalam ziarah kubur yang memegang peranan penting adalah adanya keyakinan bahwa hanya kepada Allah manusia itu meminta ampun dan memohon pertolongan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan manusia itu berorientasi hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innahu yurikul qalba
wa tutbi'ul aina wa tudzakkirul akhirah wa taqulu hujrun, yang artinya dahulu aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur, namun sekarang ketahuilah hendaknya kalian berziarah kubur, karena itu ziarah kubur dapat yurikul qalba, melembutkan hati, juga wa tutbi'ul aina, meneteskan air mata, wa tudzakkirul akhirah, untuk mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Namun jangan kalian mengucapkan kata-kata batil, yaitu berkata buruk pada saat ziarah. Para pemirsa Kota Badik, Pekalongan yang berbahagia, selanjutnya Nabi SAW itu setelah menganjurkan, karena dengan ziarah kubur bisa melembutkan hati, mengingatkan kematian, dan mengingat pula akan negeri akhirat. Ada hadis yang lain juga sama, inni nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha fa inna fiha ibratun. Dalam berziarah kubur itu juga menjadikan pembelajaran, bisa diambil ibrahnya, karena kita hidup di dunia akan kembali kepada kematian, dan dengan ziarah kubur maka para penziarah tentunya bisa memikirkan dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Perlu saya sampaikan tambahi sedikit, lebih dari itu mereka yang melakukan ziarah bisa mengambil pelajaran dan perilaku dan teladan yang dilakukan para pendahulu. Juga tradisi ini menjadikan sebagai bukti zikir, yaitu mengingat mereka yang masih hidup suatu saat akan kembali ke Sang Cipta. Yang terakhir, tradisi untuk ziarah kubur tidak hanya sekedar permasalahan penghormatan atas para pendahulu, tetapi juga secara tidak langsung menciptakan ekonomi kerakyatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa wal muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.